host kita, Raffi Ahmad dan Ayu Dewi. Good evening to everybody. Welcome back again with me, where's Raffi? With me, Raffi Ahmad, and my babysitter, Babysitter, my partner. No, babysitter. Oh, suster yang dari yayasan kali ya gue. Kirain tadi ada lampu disco jatuh ke sana. Iya, kayak yang di bola atas itu ya, di disco ya. Taunya cantik banget. Adis, anak disco. Hari ini kita akan seru-seruan di Late Night Show. Kita akan membahas Nah, tentang... ini panas nih. Ini yang harus kita bahas. Gaji artis masa kini. Kenapa? Kenapa kita mau bongkar? Karena kan sehubungan dengan pemberitaan yang kemarin. Iya. Dengan yang ditangkap, terus kasus prostitusi. Terus kan orang pada bilang, ini kenapa sih artis pada... ada yang bilang kok jualan, tanda kutip gitu. Ini gosip atau gimana? Kita buka-bukan. Gaji artis itu berapa? Nah, boleh langsung tweet di @latenightsh_ttv. Untuk yang mau email, bisa juga nonton di studio. Di mana caranya? Babysitter? Caranya di ticketing@transtv.co.id. Tapi jangan sekarang, karena udah penuh banget. Ya? Iya. Besok mungkin. Gak apa-apa. Besok kita tunggu. Besok nggak ada Late Night Show. Senin. Jangan bilang besok nggak ada dong. Iya, emang nggak ada. Minggu depan juga insya Allah ya. Insya Allah kalau diperpanjang. Ticketing@transtv.co.id atau SMS ke 0819 0819 997. Sebelum kita masuk ke gaji artis masa kini, jangan lupa Late Night Show masuk ke PGA Award. Ya coba gimana cara biar menang? Biar menang, biar lama banget ya, biar Senin sampai Jumatnya full. Oke. Tolong ketik PGA spasi 6D, kirim ke 99911 ya. Oke. Makasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi besok. Baby Z Gomez. Sebentar, sebelumnya harus dulu setuju ya. Gak masalah kan kalau hari ini kita membuka gaji artis masa kini? Ya, boleh. Anda tidak Boleh. keberatan? Tidak keberatan. Gak ada masalah ya? Dan Bu Ayu dan untuk Late Night Show. Tepuk tangan. Gak masalah, yang di depan? Sino nggak salah katanya. Gak masalah. Bilang dong. Gua nggak masalah. Gak masalah ya? Enggak. Gak masalah ya? Gak masalah. Gak masalah ya? Yang masalah bukan gaji tapi turunnya ya. Tapi itu kita nggak bahas di sini ya. Ini. Di sini mah beres. Tapi itu lebih menarik Bu Ayu bahasnya. Pak, di sini mah beres. Oh iya, iyalah. Yang paling penting sebelum kita membahas tentang gaji dan lain-lain, saya ingin memberitahu kepada kalian semua, berapapun gaji kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Maupun besar maupun kecil itu adalah rezeki yang harus kita nikmati. Banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Jadi Baru ketemu Ustadz Riza kemarin. Alhamdulillah. jadi kita jangan melihatlah itu kehidupan ini hanya dari gaji dan uang semata. Tapi Karena lihatlah dari kita mobil. mati pun kita nggak bawa Betul. uang. Yang penting kita hanya bawa pahala dan kebaikan dan amal kita. Oh iya, BBG. Ya. Gimana gajinya? Berapa? Yang halus dong nanyanya. Baby, Ya. bener nggak kalau gaji artis on air atau pas masuk TV dengan off air atau pas manggung itu beda? Beda banget. Beda banget. Kalau off air gitu nyanyi-nyanyi di dalam kota sama luar kota beda juga ya? Beda harga juga. Kalau dalam kota BBG Aku di Kisaran. kisaran dalam kota 20 sampai 25. 20 sampai 25 Ya. juta. Dalam Itu berapa kota. lagu? Satu lagu? Iya, paling maksimal 5 lagu. 5 lagu 20-25 juta. Oh my god. Cuma nyanyi 5 lagu loh. Itu berapa durasinya? Dibikin Ya. lama? Ya 5 Enggak, lagu. kita langsung. Nih bukan 1 penyanyi jam sih misalnya, susah kalau 1 ngomong sama jam. artis baru. Kan ada yang satu lagu bercanda sama penonton. Oh iya, maksudnya ya tetap entertain. Itu tapi kan maksudnya tergantung jam 5. terbangnya. Ya. Itu kalau di luar kota bisa berapa BBZ? Di luar kota 35 sih. Itu sampai foto 40. manajer nggak gitu?
Ya pasti ada, kita kan ada punya manajemen ya, mereka yang ngurusin kita, yang cariin job buat kita, pasti ada presentasi. Berapa persen? persentase? 30-40%. 30-40%. Lumayan. Berarti misalnya contoh 30 juta artisnya dapat, manajernya dipotong 40% bisa 12 juta sendiri. Enggak, itu bukan manajer ya, maksudnya manajemen ya. Oh, manajemen. Ya, manajemen. Jadi yang bersih adalah 30 juta dikurang sih 40% tadi. Ya, 30-40. Oke. Tergantung kita udah berapa lama. Kalau target kerja restoran kamu, Ada target nggak? ya Sebulan. sebulan berapa kali nyanyi? Atau jalanin aja yang penting Sebulan adalah. sih berapa kali nilainya jumlahnya aja kali ya. Maaf, ya. Jumlah Sorry penghasilannya aja kali ya. Ini acara elit loh. Nggak pernah ada host bersin. Ini dia, manusia tidak ada yang sempurna. Saat ini, detik ini kita masih bisa bersin. Bersyukur. Kalau besok kita nggak bisa bersin lagi, alangkah sakitnya ibu kita. Gimana, Baby Ya, Sih? ini aja kali ya, penghasilan maksimal aja ya. Ya. Maksudnya yang harus dicapai dalam 1 bulan ya. Ya, sebulan berapa? Aku harus 200 juta. 200 juta 1 bulan. Oh my Luar God. biasa. Itu target dari baby ke manajer atau Ya, kita manajemen punya atau target. manajemen yang justru targetin? Kita baby dulu ya, baby butuhnya sekian. Jadi Hebat. baby harus dapat 200 juta, itu PR-nya manajemen dan juga Hebat, baby juga hebat. saling TikTok. Dan Bagus. selalu kesampean atau bahkan lebih? Kadang kesampean, kadang pas. Tapi untuk lebih sih, karena kan kita dipotong manajemen juga kan. Ya, Ya, pokoknya maksimal tuh 200 juta sebulan. Kalau kurang manajemennya nomor. Kalau kurang ya enggak, berarti kan memang enggak gitu, memang ya udah dapat rezekinya segitu. Berarti memang kalau misalnya dibilang nyanyi dangdut, duitnya banyak, ya emang pekerjaannya memang begitu. Jadi Ya. jangan dicap-cap miring gitu Ya kan. betul dong, kita juga kan punya talent ya. Dan kabarnya, Baby Z baru mempunyai mobil Sprott baru. Waduh, gosip dari mana tuh? Pasti Raffi tuh yang gosipin. Iyalah, siapa lagi? Endorse, Bo. Dan ya betul juga, artis itu banyak di endorse. Jadi mungkin orang salah kaprah ya, misalnya Ya. ada tas mahal, ada sepatu mahal, itu banyak kan endorse. Betul? Ya ada endorse juga ya. Endorse tuh gimana, disponsorin gitu? Ya sebenarnya gini ya, itu sebenarnya jadi mutualisme ya, simbiosis ya. Karena awalnya kita di endorse, kita pakai dong. Kita di endorse dong awalnya Bu Ayu, Raffi Ya, kita betul. di endorse, lama-lama kita jadi kepengin punya. Nah itu dia yang sebenarnya adalah yang harus diwaspadai, karena dari endorse itu yang kita merasa oke, nyaman dengan barang-barang tersebut, akhirnya kita ingin memiliki. Jadi semaksimal mungkin pingin beli gitu loh. Jadi seperti Jadi Pernah di contohnya Baby Z, misalnya saya bos mobil mewah. Baby Z, tolong ya, ini saya pinjemin mobil ini 3-6 bulan. Ya. Kamu ramein di media biar tahu nih ada model terbaru dari merek mobil betul, ini. betul, gitu betul. kan? Ya. Nanti setelah 6 bulan kontraknya habis, ya dikembalikan lagi. Kembalikan Atau lagi. kalau mau ambil, ya dia 50%. Ya, seperti separuh itu. harga. Jadi semua itu banyak sebenarnya artis yang, kalau artis-artis itu memang banyak mendapatkan fasilitas seperti itu. Jadi belum tentu semua yang dimiliki sama si artis itu adalah kepunyaannya dia. Mungkin dia menjadi brand ambassador, menjadi Ya. model bintang iklannya. Otomatis yang punya brand itu dia mempercayakan untuk ini pakai dulu selama 6 bulan atau setahun. Tolong disosialisasikan biar orang-orang tahu. Jadi iklan model baru ya. Berarti mobil Anda yang warna-warni di rumah itu semua sponsor ya? Iya, betul sekali. Oke, Kalau kirain saya- kaya beneran, taunya bohongan. Ya kan? Ini jangan melihat manusia dari kekayaannya. Loh, karena buat apa kaya kalau kita tidak kaya hati dan kaya iman? Lebih baik kita dipercayakan sama orang untuk menjadi brand ambassador, ya kan? Daripada kita harus membeli untuk buang-buang uang untuk apa? Jangan gitu amat, jangan gitu. Gua kan kesannya kafir kalau ntar dulu gitu. Kesannya gua nggak bener banget. Oke, Baby Z. Mungkin dari yang ada di sini mau bertanya. Ya, Tentang- bertanya pendapatan atau keuntungan jadi artis atau udah beli apa aja tuh, Sah? Oh nggak usah, oke thank you. Oh ya. Itu si video Bang. Nah ini tidak boleh dong memotong pembicaraan orang yang memang Lu lama-lama syuting Islam itu indah besok. Gua sama siapa di sini? ada pepatah bilang malu bertanya sesat di janganlah membuat orang menjadi tersesat dengan mau bertanya Anda tahan. Ayo siapa yang mau bertanya? Ayo bersalah. Ini siapa sih sebenarnya? Siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Belum Gua ada. jadi lupa Oke. pertanyaannya Raffi. Kalau gitu kita mau kalkulasi. Oke, kita yang nanya. Gini, Kalkulasi boleh dilempar aja nggak apa-apa? jadi Baby Z, kita hitung pendapatan Baby Z. Oh iya, kalau on air boleh dibuka nggak berapa? Boleh. Kalau diundang ke TV-TV? Boleh nih, bener nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Kalau sekali, apa kan? Gak apa ya? Ya nggak apa-apa ya kan yang dapat duit ya. Per bulan aja. Oh, per bulan. Nggak pasti dong, karena kan kalau Per bulan nggak pasti, siapa tuh yang ngasih ide? Siapa yang ngasih ide tadi? rata-rata ya. Terserah. Ini bukan rata-rata lah. Rata-rata ya. Wah, Anda tulis ya. Kalau sebulan 10 sampai 20 kali berarti sekitar 75 juta sampai 100 juta ya. Wah. Kalau TV ya. Itu bintang tamu dong. Iya. Dulu zaman gue bintang tamu nggak begitu loh. Jangan suka membandingkan harta kita dengan harta orang lain. Ya kan? Benar. Apa yang kita dapatkan syukuri. Kalau Anda dapat sedikit atau Anda tidak mendapat job, syukurin. 50 lah Bu Ayu, 50 sampai Iya. 50 sampai 100 kalau TV ya. 50 aja kali ya. Iya, Itu 50 sebulan lah. dapat dari TV 50 sampai 100. Iya. Iya kalau misalnya sebulan bisa dapat 20 kali on air ya pastilah lumayan lah dapat. Wow, On amazing. air kita hitung 50 juta ya. Ya 50 juta on Ini air. kan nggak tiap hari ya. Iya, nggak tiap hari. Off air 200 juta ya. Itu berarti ya Bu apa? Sebulan dan Ya, ini batas sebulan, maksimal ngomongin sebulan ya. ya. Itu target ya. Target ya. Oke, bilang aja sebulan rata-rata BBZ 720 juta, benar? Ya. 250 ya benar? Ya, Beli barang. Ya. Sepatu. Baby Z jangan lupa 3,5%-nya disumbangkan kepada yang membutuhkan. Ya, ini adalah ini Raffi Ahmad rangkaian edisi menuju Lebaran. Ya, jadi memang lebih Ramadan. Beli sepatu. Kita itu kalau artis cewek itu banyak kebutuhannya. Ini biar jelas, biar masyarakat tahu bahwa memang barang yang dipakai dengan uang yang dihasilkan itu sama, bukan berarti jadi orang nuduh macam-macam. Ya. Sepatu kan nggak beli setiap hari Bu. Iya. Ya belanja lah, belanja. Belanja sepatu beli Josepi, Bu tahu lah ya. Berapa? Mau dibocorin yang kemarin? Ya boleh. Boleh bener ya? Boleh. Beli 2 kan? Beli 2. Berapa? 50 juta. Ah, tuh. Spektakuler. Kurang. Itu sama tali-talinya. Ya itu kan Swarovski. Sepatunya jadi Bu Ayu lah, ada boleh tahu ini lah. pernak-perniknya gitu, kayak ada payetnya, kayak orang mau kawinan. Tapi itu nggak setiap saat ya belinya ya. Enggak soalnya doang. Ya iya dong. Nggak setiap saat ya Bu. Enggak setiap belinya. saat. Sebulan sekali lah. Beli sepatu sebulan sekali, betul? Ya nggak, ya pokoknya tergantung kebutuhan aja. Itu masih bagus yang pakai terus aja. Oke, sekali lah ya, anggap aja ya. Ya. Ada perhiasan atau apa? Ya paling beli sesekali diamond lah, diamond. Diamond. Banyak cicilan diamond ya. Cicilan tuh, jangan sedih, artis juga nyicil. Kita nyicil kok. Betul begitu yang cepat? Ya, kadang menyicil itu di saat tidak apa-apa. Asal kita membayar cicilan itu tepat pada waktunya. Dan jangan kita lihat juga pendapatan kita, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Cicilan, per bulan berapa? Cicilan, mobil sama arisan dan sebagainya. Itu arisan 50 lah. 50 juga? Habis dong uangnya ya. Udah arisan. Ituin dong. Bayar listrik, belanja bulanan. Ya ini nanti kan dikalkulasi. Belum. Itu kayak tukang tadah ya. Karena sepatu itu kan nggak setiap bulan kita beli gitu loh. Kalau Ini hitungan orang- aja. Ini gini aja ya. Ini sepatu sekaligus baju segala macam ya. Ya. 50 ini ya. Arisan sosialita udah. Udah itu 50 juta kata. Sembako. Masih ada 150 juta. Kalau tas sih memang aku nggak Gak rutin. nggak rutin. Yang rutin-rutin aja. Belanja bulanan. Listrik, belanja bulanan, bayar satpam. Bayar sekolah anak-anak, masak, gaji pembantu semua. Bensin, mobil. Bensin sekitar ya 30 lah ya Bu. 30 juta. Jadi 100 lah. Anak ini kan banyak. Promosi. Kurang mas 20 juta. Biaya sekolah anak, biaya anak lah ya. Ya, Ada biaya, lagi apa tadi tabungan? Ya, Tabungan. Apa tadi? ya sisanya tabungan. Sisanya buat ditabung. Ya sisanya buat ditabung. Berarti rata-rata per bulan BBZ bisa menabung sekitar 100 ya Bu. 100 sampai 120 juta. Ya anggap 100 juta Ya ya. berarti emang punya duit tuh, tepuk tangan dong buat dia. Tapi jangan lupa ada 2,5%. 2,5%. Itu adalah hak orang-orang Ya. yang Kan tidak saya mampu. udah bilang, Anda mengulangi apa yang udah saya katakan. Copycat deh. Tanya banyakan Raffi apa BBC nih? Apanya? Ini kalkulasi beginian. Nah kalau utangnya banyak kan Raffi. Ya itu jelas. Cuman kan yang namanya kayak gitu kita bisa rumuskan ya, kalau memang penghasilan kita bulan ini lagi memang tidak maksimal, artinya kita bisa tekan budget yang memang harus ditekan gitu loh. Jadi Benar.
Tapi tetap harus ada tabungan yang masuk setiap bulan ke Kita bisa rekening pakai gitu. namanya itu sistem subsidi silang. Ya kayak gitu. Apa yang kita dapat ini kalau memang sedang lebih banyak, Ya. sisanya kalau banyak kita bisa simpan untuk bulan depan bila mana ada kebutuhan yang mendadak. Ya betul. Jadi hidup kita tuh kadang always will be balanced. Balance. Laudia Cynthia Balance, betul? Oke. Tapi Bu Ayu, Ini orang membahas pepesan kosong. iya betul. Masalah Orang yang tidak ada di sini dia bahas. bener Bu Ayu. Baiklah, kalau begitu kita akan Lama-lama gue alihkan resign nih. bintang tamu yang satunya lagi. Dia mungkin artis yang sekaliber dengan Baby Z. Atau mungkin lebih? Lebih senior. Mungkin dan ini lebih senior, Oh, dia senior, dari- malang melintang di dunia pukul. Kalau gitu jadinya kita disangkainnya yang undang Eyas Pikal. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, how are you? I'm good. You're very amazing, like beautiful tonight. Thank you. Tukul lama-lama ya. Eyas Tukul. Iya benar ya. Apakah boleh manusia dibandingkan? Nggak boleh. Manusia diciptakan udah berbeda-beda. Sedang memberikan para wajah kepada Mas Iya, Tukul sesuai porsi, iya betul. dan juga kepada saya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Terkesan mencela, terkesan mencela. Nggak boleh Bu Ayu, nggak boleh. Bu Ayu nggak boleh. Aku ganti nih, aku jadi komentator. Bener nggak? Oke, buat Nikita di sini sedang membahas tentang gaji artis. Ya. Tadi Baby Z sudah mau dibuka. Ini maksudnya bukannya untuk sombong, tapi kan banyak artis-artis yang maaf nih penyanyi-penyanyi ataupun yang model sering banget diberitakan miring. Kok duitnya banyak sih? Duitnya dari mana? Banyak yang dibilang, wah malah bagaimana. Apakah Nikita Mirzani rela ataupun ikhlas? Tapi yang dibilang artis tuh yang kayak gimana dulu? Itu dia. Artis tuh kan harus punya beberapa film, peran utama, Tuh. ada sinetronnya gitu loh. Tapi Nikita Mirzani artis dong. artis 9 Masukin fotonya. 14 film, 9 peran utama, 2 kali stripping, 4 5 kali program, kasus. Oke. 2 kali kasus. Jangan tuh. Ya, di sini kita akan bahas tentang Nikita Mirzani. Semangat ya. Semangat soalnya kita pengen kasih tahu mengenai pendapatan artis itu sebenarnya berapa. Kalau tadi kan Baby Z hitungannya per bulan. Nah sekarang kita mau tahu dari Niki. Gimana kira-kira pendapatannya Niki? Niki tergantung kalau Niki. Tanya dulu orangnya mau dibuka atau tidak. Silakan. Boleh dibuka, tolong buka. Mau dibuka nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bukan untuk sombong tapi emang Nggak dia apa-apa. sekedar informasi aja supaya tidak ada yang menilai-nilai buruk gitu. Tapi off airnya Niki tuh apa, nyanyi atau apa? Live VA, MC. Banyak ya. Yang DJ gitu Pernah- dia yang pernah ngomong, MC "Hey, bareng." put your hands up, oke put your hands up," gitu kan? Banyak Kalau Raffi yang ngomong kayak terlontar anak SD ya. Dicela Vin. Kan harusnya pesta. Kan pernah juga off air sama Pernah. MC bareng. Pernah. Berarti MC nyanyi, live PA juga. Oke, kita mulai hitung sekarang boleh? Oke, Ikhlas? Niki, enggak nih, kalau kira-kira Niki Ah. sebulan bisa dapat berapa penghasilan dari Niki. keglamoran artis masa Oh, kini? Niki nggak glamor. Iya maksud hidup. Ini kan artis kan ceritanya. Lu Nikita Mirzani. Nikita. Memang, tapi kalau dilihat Niki itu orangnya nggak terlalu belanja ya. Nggak suka, nggak Kalau suka. tadi Baby Z itu kisaran 250. Tapi dengan pendapatan-pendapatan yang lain, 200. hah? 200-250. Kalau Niki gimana? Kalau Niki kerja kan tergantung mood ya. Oh, luar biasa. Oke. Tergantung mood. Jadi bisa tuh kalau ditelepon Niki ada syuting nih. Nggak bisa. Beli Kalau pernah lagi gitu? nggak pernah. Niki ada off air nih segini. Pernah? Enggak. Nggak bisa. Soalnya Niki gini loh, kalau lagi ada masalah tuh terbawa perasaan, jadi suka nggak konsen. Sekarang udah ada masalah loh. Kalau minggu lalu kan nangis tuh ada masalah. Udah enggak. Sekarang udah enggak ya? Enggak. Ya udah happy. Oke, kalau Enggak gitu juga. Kita mulai dari on air apa off air nih?
Bung Jambul, ayo dong partisipasinya. Jambul kuning. Serah Anda, biar nanti saya akan bicara. Tuan. Oh, off air lu kan tadi off air banyak. Over. Kalau live PA itu 35. Dalam kota. Satu dia. Luar kota. Oh, luar kota. Nah, berarti 35. Ya. Gitu. Oke. Kaya ya. MC 30. MC 30. Terus Udah. Itu aja oh iya, kalau nyanyi yang sama yang off-airnya. MC tadi ya. Live PA nyanyi jarang. Live PA itu nyanyi. Oh sorry, saya nggak pernah party, saya emang ngaji. Katanya penyanyi. Sekarang Sorry, ini berapa kali kira-kira dalam sebulan? Itu sebulan kalau live PA biasanya 3 sampai 4 kali. Hitungannya 4 ya. Ya. Kalau MC? MC palingan 2-3 kali lah tergantung. 3 ya. 35. Lo ngitung dong, Bro. Gua doang. 3 kali 4, 140. Oh, matematikanya 4, 140. Yang atas. Yang mana ya Allah? Yang bawah 90. Oh iya. 90. Dulu anak IPS. 230. Lu makin mepet yuk tulisannya yuk. 2, 3. Masih kelihatan kamera? Enggak. Oke, kita ulang. 2, 30 ya. Off air. On air. Berarti ya Baby Z sama Nikita mirip-mirip lah. Ini Betty baru lah off ya. air loh. Beda-beda On air. tipis. Kalau on air kan kecil ya TV. Berapa? Tapi kalau banyak Palingan kalau kayak Kita mau gini, tahu kecilnya kayak Nikita tuh sebulan berapa? nih kan sebulan nih pasti ada lah Niki 10 atau ya sekitaran di atas 10 atau di bawah 10 ya. Tunggu. Lama nih. Ya 50-an, 50. 50-an. 50 bagi 10 sekali segitu. Oh. On air ya. 50. Sinyo sebulan berapa on air? Saya setahun 20 juta. Wah. Ya, wah. Jangan banding-bandingin penghasilan orang dong, Nah, kita pengen tahu open gitu. Iya, 20 juta setahun. Kalau gua aminin gimana? Jangan. Gua aminin ya. Bohong dia bukan setahun itu, 2,5 tahun. Ini penghasilan 280. Biaya-biaya apa buat Niki? Kalau Niki mahal di anak, karena kan anak sekolah di international school. Per 3 bulan bayarannya 20. Gitu. Terus cicilan-cicilan kayak cicilan apartemen. Sorry bentar. Kalau per 3 bulan ngitungnya gimana ya? Bagi 3 dong, yo. 6 juta berarti sebulan. 6 juta setengah. Iya, itu. 7 juta taruh Udah lah. deh, 10 aja ya makan. Masih berapa dah? 10 anak Selanci ya. aja deh, Ci. 270 nih untuk anak ya, sekolah ya udah ya. Per sebulan lah ya. Terus cicilan. Cicilan apartemen. Digabung aja cicilan apartemen, mobil, Apartemen, mobil sekitarannya 50-60-an lah. 60 ya. 210. Ada lagi? Sudah, palingan ya buat biaya rumah karena kan Niki nggak shopping holic ya. Niki biasanya barang-barang yang masih ada Niki mix and match kayak gitu. Terus kalau kayak beli tas, beli heels tuh nggak terlalu. Tapi kan tasnya Niki cakep-cakep. Iya, tapi kan belinya Bu Ayu nabung dulu 3 bulan baru bisa kebeli kayak gitu. Jadi kira-kira segini masih dikurangin lagi atau udah bisa ditabung semuanya nih begini? Kurang lebih bisa dapat. Manajer. Bisa dapat ya, manajer. Niki freelance. Nah, gitu. jadi mungkin Niki bisa dapat pegangan sama kali sebulan cashnya bisa 100 jutaan kali ya. Tabungan biasanya sih kemarin baru bisa nabung cuma 80 sekitar 80-an gitu. Pakai Tapi yang pernah lain. kalian berdua dalam kondisi nih ya, Baby sama Nikita tiba-tiba minus. Alhamdulillah sih enggak. Emang pinter nabung atau? Karena Niki orangnya nggak terlalu boros-boros banget sih gitu. Kalau minus sih mungkin baby pernah ya, karena saat itu baby sakit. Artinya kan nggak ada pemasukan, tapi kan kita prepare ada tabungan. Jadi memang ada pos-pos yang baby acak dari situ. Harus bisa ngerumusin gitu loh. Dan pernah juga kecurian, nah itu juga menguras otak bagaimana caranya harus ngamanin posting ini. Karena kan kita udah punya anak ya, single parent 3 itu luar biasa biayanya. Jadi memang harus benar-benar mikirin banget. Oh itu biaya dari baby sendiri ya? Ya. Bisa, tapi ya namanya artis siapapun itu kita harus bisa membagi-bagi itu semua ya supaya manajemen keuangan kita baik. Benar. Dan nanti kita akan ada seseorang yang bisa mengagetkan kalian semua yang akan bisa membaca tentang hidup mereka, dari keuangan, hidup, gaya hidup mereka juga. Sampai Jo. Jodohku, maunya ku diri. Siapakah dia? Ini dia. Mana? Tetap di Late Night Show.
kita bahas gaji-gaji para artis dan selebriti. Ya, di sini ya lagi-lagi ini bukan untuk memamerkan Bukan. Iya. gaji atau lebih-lebihkan atau menyombongkan diri, tapi kita pengen mendobrak stigma bahwa ya artis itu ada yang kasarnya nih jualan. Artis juga kerja, jadi mereka juga uangnya sebenarnya ada. Jadi jangan mentang-mentang yang perempuan disangka ini perempuan kok duitnya banyak. Oh, mereka juga kerja gitu. Mereka halal dan kelihatan di TV. Di TV juga mereka tadi udah bilang bisa mendapatkan per bulan berapa. Nah, sekarang kita akan memanggilkan salah satu manusia yang sangat luar biasa. Manusia yang satu ini memiliki kelebihan. Jangan gak enak, kurang enak. Kita akan mengundang seorang makhluk. Iya ini. Memang. Loh, makhluk Tuhan, bener dong. Nggak salah kan? Silakan. Ferry Cowboy. Kenapa tiap dia masuk selalu pakai nyanyi? Ini Ferry apa saya berjamin? Jangan pernah membatasi seseorang ingin berkreasi. Biarkanlah dia. Mau bikin berapa orang ya? Iya, orang. Mas Ferry. Cuma komentar. Bro, kita lagi bahas tentang gaji-gaji artis selebritis gitu. Apalagi sekarang kan dengan fenomena yang sering banget stigma buruk gitu. Ih, artis-artis cewek-cewek. Ini kok bisa beli mobil, bisa beli rumah, jangan disimpan orang, disimpan om-om. Padahal mereka sini sudah bilang bahwa Padahal mereka sih bisa nyimpen. iya, bagaimana? Mau dong disimpan. Hah? Simpen di bank uangnya simpen di bank. Ya kan biar nggak Padahal artis juga bisa nabung gitu. Gimana Pak Ferry? Tadi saya jalan aja, tahu-tahu disuruh singgah dan disuruh ke sini. Katanya lagi bahas tentang pengeluaran, pemasukan apa. Padahal nggak diundang hari ini, nggak ada Enggak ya? ya. Surprise ya? Kenapa datang sendiri gitu? Ternyata disuruh Trans TV. Surprise dia kayaknya. Terus gimana? Sebenarnya gini dulu, sebelum kita bicara tentang berapa banyak pengeluarannya, berapa banyak pemasukannya, manusia itu ada dua gaya hidup. Ada dengan kesederhanaannya dia percaya diri, dengan apa adanya dia percaya diri, dengan dia tampil seadanya dia percaya diri. Ada yang dia harus mewah, harus pakai sesuatu yang mewah dulu. Harus pakai topi yang mahal, sepatu yang mahal, celana yang mahal, baju yang mahal, dia baru percaya diri. Jadi tinggal tergantung orangnya. Kalau Mas Ferry tipe yang mana nih? Kalau nggak pakai topi pasti nggak pede. Iya, itu dia. Bener kan? Saya bisa baca. Saya siapa adanya aja. Kalau Niki sama Baby apa benar? Lifestyle atau gaya hidupnya? Setuju nggak sama Mas Ferry? Ada dua manusia Iya. tipe gaya hidupnya. Iya, Mereka betul. harus punya sesuatu. Kalau dulu. baby kan tipikal gaya hidupnya tinggi. Mewah benar. Bu tanpa bermaksud untuk ini gue deh, ini kekayaan Memang gue suka seperti belanja. Suka. Sebenarnya kebetulan sih Bu emang Seneng Baby gitu. tuh memang nggak suka main. Baby nggak suka maaf ya clubbing. Jadi hiburan buat Baby tuh ya itu Shopping. mempercantik diri, shopping itu juga hiburan karena Baby memang bukan tipe yang senang main. Jadi kalau keluar nggak ada yang mau dibeli, main sama anak-anak memang nggak. Jadi uang yang Beli barang branded gitu ya. Iya sesekali lah ya karena memang kadang kan barang itu kan uang kan nggak bohong. Kadang yang kita pakai itu misalnya mahal dikit di Aldi awet gitu loh. Investasi. Ya gitulah. Kalau Niki? Niki sih apa adanya aja. Oh. Benar dia. Soalnya barang murah dipakai sama Niki pun akan jadi mahal. Benar. Kalau Niki sih ya emang apa adanya aja. Gua tampil mewah ya syukur, gua tampil apa adanya ya juga syukur. Jadi itu tergantung pribadi masing-masing orangnya. Oh ya saya harus kalau pakai mobil begini saya nggak nyaman, harus pakai mobil begini. Itu bukan untuk bermaksud menyombongkan, tapi itu kesukaannya, gaya hidupnya. Nah, Gitu. mereka kan Kayak pasti Dewi ya, dia nggak pernah beli barang mahal. Iya. Karena apa? Beli barang mahal disangkanya punya duit. KW. Bukan, disangkanya KW. Karena dia yang pakai. Gue pikir nggak punya duit. Ada dia duit. jangan nggak punya duit bener. Amin. Tapi bener, kalau orang suka salah sangka ke artis tuh glamor, padahal artis itu nggak pernah gaji bulanan loh. Betul? Betul. Jadi kalau orang yang bekerja setiap hari iya. kan suka bilang, enak artis. Belum tentu. Artis tuh setiap tanggal 30 atau 28 atau 25 belum tentu gajinya. Karena apa? Karena gaya hidupnya, karena kebutuhannya, sehingga dia
ya saya harus ada kerja tambahan, harus begini, yang kita tidak mengetahui itu. Betul. Yang kita tahu dia cuma nyanyi, muncul di TV. Tapi kan yang di dalam pikirannya bagaimana supaya saya mencukupi gaya hidup saya. Oke, Mas Ferry, dari Baby, oh mau tanya dulu. Silakan. Gua. Oke, baiklah, silakan. Kalau mereka berdua ini punya kerjaan lain nggak selain kayak off air di entertain atau on air gitu, maksudnya kayak bisnis lain, Punya bisnis lain kan Niki? Niki ikut kayak jualan baju. Jadi gini, Niki tuh kan suka bikin baju gaun. Kadang sekali dipakai, 2 kali dipakai, nggak dipakai lagi. Jadi Niki jual kayak gitu. Itu bareng sama teman-teman kayak garage sale gitu. Ada keuntungannya dapat? Ada keuntungan Kerasa? ya, lumayan lah. Oke. Kalau Baby? Baby sih suka ikut bisnis juga, ada bantu temen, misalnya ada temen punya solar banyak gitu kan, ilegal, jadi Baby cari customer, cari apa, bayar gitu loh, ya dapat fee, ya itu juga ada kayak gitu, proyek-proyek gitulah ada. Tapi kasihan ya kalian berdua selalu jadi salah ya. Maksudnya? Selalu jadi salah dengan apa yang kalian tampilkan gitu. Selalu jadi salah seakan-akan ketika kamu punya sesuatu, seakan-akan kamu dapatkan dari mana. Oh iya, memang orang berpikirnya begitu, padahal Baby beli barang semua itu memang pakai duit kerjaan Baby sendiri. Kadang kalau Baby pakai mobil, kayak mobil bagus itu, orang pikir Baby penyanyi baru, tapi kok udah pakai barang-barang kayak gitu, padahal kan orang nggak tahu Baby dulu sebelum nyanyi ada story apa, Baby punya apa, atau mungkin mantan suami yang mungkin kasih apa gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Tapi ya sebentar tadi apa, artis pasti ada yang berpikir negatif juga kan Bu Ayu, makanya sih ya selalu ini aja lah. Tapi kalian tuh sering ya dituduh atau orang lihatnya? Pasti Bu Ayu ada yang pasti berpikir Gimana, dia kamu seperti itu. diem aja atau Aku sih mencoba santai. klarifikasi? Enggak, aku santai aja, karena kalau kita klarifikasi bukannya nanti malah jadi ribut sama teman. Jadi aku ya diem aja. Niki gimana Niki? Kalau Niki nggak ada yang mau sama Niki, om-omnya gimana? Iya kan? Kalau dengerin, kalau yang kayak gitu-gitu kan, harus cewek-cewek yang cantik, ya kan, yang ayu. Emang kamu nggak merasa cantik? Yang nggak war. Kalau Niki kan war kayak gitu. Oh, Kamu maksudnya merasa nggak ada om yang mau? Om Ferry ngobrol, ngasih nasihat, dan itu maksudnya ya kan Om? mau ngasih saran. Maksudnya Om Ferry mau ngobrol. Lagi pula ya, tapi mana mau sih ada yang mau sama kita? Kita kan udah janda anak 3, emang ada yang mau? Kita harus kerja keras Jangan sendiri. bilang begitu. Iya dong. Justru karena itulah mau justru. Oh gitu ya, alhamdulillah. Karena biasanya Terus sembari promo ya Bu. Benar. Saya tadinya mau ngomong jangan begitu. Di sini ada yang pernah sama yang begitu, cuman ya ntar saya disikat Oh lagi. iya. Tapi bagaimana? Pak Ferry benar ya, mereka juga kalau punya gaji punya job sampingan itu ya betul ya kan? betul, karena untuk memenuhi Betul. cara hidup mereka. Cara hidup mereka, misalkan mereka diundang di suatu tempat, terus yang mengundang senang, yang harusnya dikasih sekian jadi sekian karena rasa senangnya. Gitu. Dan terkadang Terus misalkan ada yang jatuh cinta sama Baby atau sama Niki, nggak tahu nantinya seperti apa, terus dibeliin hadiah atau apalah. Menurut saya sih itu sah-sah aja. karena hadiah ya. Kalau kalian menerima nggak hadiah dari orang? Tergantung Stop! siapa. Jadi jawab. Kaget? Anda nggak kaget? Jangan sering terima hadiah. Jangan lama kita mulai Nacho. Ya, sekali lagi kita mau memperbincangkan tema hari ini bukan untuk menambah yang namanya kesenjangan sosial ya. Karena tujuan kita adalah memang ternyata artis ini hidup seperti ini karena memang ada kebutuhan. Misalnya kalau diundang keluar kota pasti orang mikirnya nggak mau ngeliat artis sama seperti maksudnya Ya, sama yang pengen lainnya. lihat mengkilat gitu kan nggak? Gila, itu kan butuh Ya orang budget tuh mikir ya. artis keluar kota tuh di booking, padahal kita di booking buat nge-MC, buat kerja. Dan penampilannya juga mereka nggak mau biasa ya biasanya Ya. harus bling bling harus apa biar mereka tuh ngeliat oh emang artis tuh bening apalah segala macam gitu walaupun Gimana? belum tentu Kalau asli loh saya barangnya. sih, saya tembak ke ininya aja ya, gue baca tentang percintaannya aja ya. Baby. Iya. Gimana percintaannya dia? Jadi Dia kalau punya hubungan selalu menderita, selalu dikecewakan, selalu dimanfaatin. benar Baby.
Ya bener sih, selalu sedih. Padahal dia duit banyak loh, cowok juga. Cantik. Karena dia terlalu terbuka. Kalau sudah percaya tuh udah apa aja di apa-apa. Oh, aku kalau kayak gitu aku enggak. Kalau untuk memberi, maksudnya aku ngejor itu ngasih ke cowok apa enggak, tapi percaya dalam arti kata semuanya kepercayaan, kejujuran aku percaya dan sayangnya total gitu. Iya total, Ya, total bukan masalah materi yang ya aku bukan kasih, bukan ya. materi tapi Semuanya aku total kasih, percaya. hati, pikiran, Begitu kamu jiwa. suka sama orang, kamu tuh tunjukin Total. banget. Ya, Oke. tunjukin banget. Tapi ya, kalau betul. kalian sebagai artis gitu ya, punya pendapatan yang cukup baik, kalau punya cowok atau punya pasangan, kalian open gak sih Tentang job-job pendapatan? kalian? Hah? Yang aku tuh dibayar segini nih yang ini job aku segini, per bulan aku segini. Atau- disimpan aja? Aku jujur. Jujur? Jujur. Nggak takut kalau cowoknya nanti ngelihat Malah. gajinya kamu lebih besar, wah dia minder. Minder atau ada yang morotin sekalian? Enggak, kan kita kan udah kalau udah jadi seorang itu pacar, artinya kita udah tahu dong pribadi dia. Artinya aku bilang jujur, aku segini penghasilannya gitu. Jadi dia enggak. Kalau Niki gimana? Aku enggak. Diem-diem aja? Bukan diam-diam, dia nggak nanyain. Masa nggak nanyain kita ngomong kan nggak mungkin. Ya kalau dia nanya kamu bakalan ngomong atau enggak? Tapi sih, Kalau aku mah Kalau kamu ngomong sama istri kamu? enggak lah. Gimana? Loh, saya tuh ke istri mendingan saya kasih nih yang pap, saya ada rezeki segini buat kamu, ini buat anak. Yang lain mah ya nggak usah bilang sama istri. Tapi kan istri berhak tahu dong. Berhak tahu, tapi kan yang paling penting kewajiban kita sebagai suami ya kita kasih. Betul Rame, ngomong Tapi kalau gitu kan istri nggak tahu duit yang disimpan suami berapa. Bisa ntar taunya suami Ingat. pakai yang lain lagi. Justru yang namanya istri harus percaya. Betul. Wahyu salah. Percaya yuk. Rumah tangga. Raffi selalu Yang paling betul. penting kita tahu ini uang ini untuk sini, uang ini. Percaya dong sama suami sebagai kepala rumah tangga. Betul, Raffi selalu betul. Wahyu selalu salah. Raffi selalu betul. Wahyu selalu salah. Silakan Ayu Dewi. Belain gue dong. Tanya dong, tanya. Mbak, emang Bu Ayu Dewi penghasilan suami tahu? Enggak. Oh. Ya kan saya perempuan. Kalau suami ibu Bu Ayu tahu? Tahu. Terus apa Gajinya bedanya? dia, untuk saya Sekarang saya semua. tanya, apa bedanya bila seorang perempuan tahu gajinya pasangannya? Ya kalau tahu sama nggak tahu apa bedanya? Karena perempuan itu semua pakai hati, kalau laki-laki pakai emosi. Tapi menurut saya yang paling benar harus semuanya tahu. Tuh. Tidak, saya tidak setuju Pak Ferry. Kenapa begitu Pak Ferry? Paling benar. Ya Begini kita ya. udah bersama, kita sudah tidak punya batasan. Kita dari sesuatu yang berbeda, dari alamat yang berbeda, dari karakter yang Benar, berbeda. itu bisa juga. Tapi kan kalau saya, maksudnya setiap manusia tuh tetap ada privasinya. Karena uang itu takutnya apapun tuh bisa menimbulkan sesuatu yang gimana Sensitif, gitu. gitu. Iya, jadi saya nggak pernah ngasih tahu pendapatan saya segini enggak. Cuman kalau misalnya isi saya nanya ada uang nggak ada. Kalau mau dilihat tabungan, ya sok mangga lihat. Tapi kan kita nggak usah ngasih tahu ini pendapatan segini ya. Kalau saya sih nggak Kalau usah. artinya gini, kembali ke pribadi masing-masing. Benar. Ada yang terbuka, ada yang tidak, kan ada yang menyimpan. Tapi menurut saya kalau baby sih selalu ada keberuntungan ya hidupnya ya. Keberuntungan ya hidupnya ya. Amin ya. Artinya ketika dia sudah selalu lolos dari lubang jarum itu namanya. Lubang apa Pak? Lubang jarum. Jadi ketika dia mulai suntuk, mulai nggak punya apa, ada aja yang membantu. Semua karena kebaikan. Oh, Contohnya waktu Baik. kalau nggak punya uang, misalnya gimana? gimana? Ya tiba-tiba ada job, terus dapat job, tiba-tiba dapat bonus lagi karena apa sukses, dikasih lagi hadiah lagi gitu. Kalau baby nyanyi di Belitung, baby sukses dikasih hadiah umroh sama yang punya. Alhamdulillah, rezeki. Iya. Memang rezeki nggak kemana, udah diatur sama Semua itu Tuhan. karena kebaikan kita bu. Kita juga baik sama orang dan kebaikan itu kan kembali kepada diri kita Atau mungkin sendiri. karena lu pernah disakiti, jadi alhamdulillah dibalikin. Ya, kita doakan selalu yang baik makanya. Tapi kalau misalnya ada seseorang laki-laki yang tiba-tiba memberikan kalian hadiah, Ya. entah itu rumah, mobil, apartemen, Villa. Vicky kali ya, ataupun apa gitu, kalian Terima atau misalnya kalian terima, tanya-tanya dulu atau main terima aja atau gimana, Niki? Misalnya Ferry Cowboy kasih apartemen sama kamu tiba-tiba, aduh nggak usah deh, balikin aja. Kenapa? Mukanya aja udah nggak dilihat. Ya Barangnya mau diambil nggak boleh dong. Kalau barangnya mau diambil otomatis harus sama orangnya juga gitu. jadi kamu nggak mau ngambil? Nggak mau. Nggak, tapi orang misalnya mau ngasih, Aku pernah dikasih, pernah Apaan? dulu dikasih mobil. terus kamu balikin? Aku balikin. Kalau Nikita ini begini, diberi misalkan, harus ada penjelasan spesifik dulu. Ya. Ini buat Untuk apa? Nah kalau sudah jelas, ya ayo. Ya kalau emang dikasihnya emang cuma-cuma, ya udah nih buat Ya, kamu. cuma-cuma. nggak ada masalah. Minta imbalan. Tapi kalau minta imbalan,
Ya, tergantung sih. Tergantung suka apa enggak. Iya, tergantung suka apa enggak kan. Kalau yang ngasihnya butek gitu kan, aduh males juga ya gitu. Kan kalau kayak gitu-gitu kan harus dari hati ya, harus suka sama suka gitu. Jadi chemistry-nya gimana gitu? Yang waktu mobil itu dibalikin. Balikin. Kalau baby, Baby tergantung juga kan, misalnya kalau pacar gitu yang kasih ya memang dia untuk membuktikan pertanggungjawabannya, karena kan baby dia punya anak 3, otomatis dia akan bantu, jadi kalau diterima ya, lah kalau pacar beda lagi Tapi ya, kalau orang omongannya. lain kalau juga orang yang dong. benar, kalau orang yang sayang ngasih kado ya jangan ditolak Iya, dong. kalau pacar ya, ini kan bukan Ya, orang kalau yang pacar. dikenal kan. Setuju Kalau orang yang nggak dikenal baby nggak mau. Betul, silakan Kalau Sinyo. pacar iya. Kalau Dewi gimana kalau ada orang yang kasih kado, kamu balikin nggak? Tergantung. Saya sama kayak Niki, tergantung. Ini buat apa? Imbalannya apa? Kalau nggak ada imbalan, cuma-cuma, terus ikhlas. Tapi kalau Ada ulang tahun. Tapi waktu putus sih dibalikin itu mobilnya gitu. waktu putus kamu balikin? Balikin Aduh, mobilnya. sayangnya. Tadi aku setuju sama AA yang kalau misalnya pendapatan apa nggak boleh dikasih tau istri. Yang penting atas dasar istrinya percaya ya kan, selama masih dikasih nafkah. Tapi boleh dong sekali-kali kita kalkulasi AA pendapatannya berapa tiap Wah. bulan. Secara ya. Sepatu sehari bisa ganti Kalau 20 saya pasang. justru ini Bagaimana nih Bung Raffi? begini, Ya kan? ini mungkin bedanya saya sama yang kalau buat saya ya. Misalnya apa yang saya dapetin, jangankan istri, ibu saya aja saya nggak kasih tahu. Yang paling penting saya punya dapat rezeki, berkah yang saya dapat, saya tahu kewajibannya harus saya kasih kemana aja. Pertama jelas ke orang tua, ke keluarga itu udah harga mati, ke istri, nah itu jadi saya nggak pernah kasih tahu mah. Mama saya tuh nggak pernah nanya, itu dibayar berapa? Udah mama, pokoknya mama nggak usah tahu. Yang penting mama mau apa aja. Kalau mama tanya sama AA bilang ada uangnya mah pasti AA kasih. Kalau Namun misalnya begini, kertas masih banyak Bung Raffi, boleh kita data. Atau nggak kalkulasi cicilan, kalkulasi cicilan aja. Kira-kira kalkulasi cicilan berapa? begini. Bagaimana Bung Raffi? Cicilan aja Nih, dah. kita mau tahu pendapatannya. Bagaimana kalau Ayo, sebelum ayo, saya ayo. Ayu Dewi dulu? Enggak, Raffi Ahmad Ya, aja. kalau perempuan pasti dikasih suami, ya kan? Iya, iya. Kalau Raffi Ahmad, dia sering ngasih soalnya. Sinyorita ulang tahun dikasih handphone mahal. Iya, walaupun tidak terucap itu banyak sekali dalam hati orang-orang tuh bertanya berapa ya gajinya Mas Raffi ya. Ini kesempatannya, ini kesempatannya. Iya, iya. Mau ada yang Ada tulis, tidak kena pajak mau kayaknya. ada yang tulis tapi saya yang tulis. Anda juga nggak jangan, aduh. Enggak, kalau dia banyak dikasih hadiah waktu nikah kan dikasih mobil mewah, itu dikasih kan nggak beli, ya kan? Jangan so tau deh Anda deh. Ada di fotoman. Jam tangan juga dikasih, balikin lagi ya. Hidupnya sebenarnya cuma masuk keluar masuk di foto ke media keluar lagi gitu. Nggak, kalau saya banyak pendapatan saya tuh saya alokasikan ke tempat-tempat lain. Oke, baiklah. Sepatu Anda berapa harganya? 30. Ada yang bilang 30. Oh, ada tahu banget ya. Ininya H, mereknya H. Oke, kita Ini tulis ya. 1.500.000. Ini KW-nya. Nggak mungkin. Ini KW-nya. Ini KW-nya. Gak mungkin Raffi Ahmad pakai KW. Kancing meja Anda berapa? Ini saya tuh banyak sponsor malah. Tapi dia curang banget loh. Kalau perempuan itu kan bajunya mesti ganti-ganti. Dia disponsorin, jas ada 10, sponsor gratis, kemeja 10 gratis. Pansan aja kaya banget, bajunya gratis semua. Justru itu Sirik. Nah, keluarganya itu kalau ibu dia ya. nggak ada yang mau sponsorin. Karena badannya suka Agak pas ya. Iya. Jatuhnya kayak enak dilihat. Makasih ya. Tidak boleh marah kepada orang. Jadi nggak nih? Nggak usah. Jadi dong. Nggak usah. Dikit aja pilih. Atau enggak penghasilan per hari aja. Saya nggak manas-manasin, ini permintaan panelis. Nggak usah. Hari cuma dapat satu mobil minibus gitu. Tipis dah kan, aku dapat 1 M. Hari mobil minibus gue tahu Raffi Ahmad. Tapi jangan sendiri. Dari siapa? Katanya Raffi setiap bulan tuh dapat dari Trans TV 1 miliar sebulan. Bohong banget. Kok saya nggak ada setengah-setengahnya acan? Ayo, Tidak. Anda mau ganti kohos apa gimana nih? Katanya kita beda 500.000. Makanya sodako dulu yang banyak. Sodako yang Aku mau banyak. dibohong-bohongin mulu. Nggak,
Pokoknya intinya begini ya. Apa yang saya dapatkan di hari ini itu nggak lupa dengan 10 sampai 15 tahun lalu saya tuh pernah juga dibayar nih ya. Gue tuh pernah dibayar 75.000. Yes. Gue pernah dibayar 100.000. Gue pernah dibayar 250.000. Waktu itu gue belum tinggal di Jakarta, gue tinggal di Bandung. Jadi jangan pernah kita melihat orang itu sekarang. Kita lihat orang itu sekarang karena apa? Karena perjuangannya dia di masa lalu. Gitu. Iyalah. Jangan begini dulu sih yang dibelain. Ya udah kita membahas Raffi Ahmad masa lalu. 2 bulan yang lalu. Ayo Dewi aja beli. Jangan. Kalau saya udah ketahuan boncos ya. Punya fotografer sendiri. Udah punya fotografer sendiri, punya stylist sendiri, rambut bayar sendiri. Gue bingung gimana nabungnya. Masuk Trans TV aja dia yang bayar loh. Di Trans TV. Biar masuk TV. Tapi itu maksudnya orang nggak tahu kan, dia pikir glamor, tapi di balik keglamoran itu kita punya banyak orang yang mensupport kita, dan itu kan biaya kadang-kadang keluar dari diri. Nah, sebenarnya kalau saya bilang ya, pendapatan kita maupun besar maupun kecil, tapi kalau memang kita yang bisa memanage uangnya itu akan cukup aja gitu. Kadang kita misalnya contoh sebulan, misalnya contoh dapat 10 juta. Ya. Kalau kita cukupin, ya bisa cukup. Contoh misalnya kita dapat 1 miliar pun, kalau kita nggak bisa cukupin itu pasti akan kurang terus. Betul. Jadi kita ya gimana Artinya sebanyak apapun atau sedikit apapun yang kita dapatkan tergantung cara penempatan. Benar. Dan dapat uang banyak juga bukan berarti itu berkah loh. Bisa uang itu adalah cobaan buat kita. Tapi kembali lagi tetap aja jelaskan coba di sana. Ya itu kan yang paling penting kita tunggu kan itu kan. Bagaimana menjelaskan untuk 2 hari aja per 2 bulan tadi. Jadi iya. Gimana kalau kita tunggu sampai Walaupun dibelok-belokin gue tetap kepikiran berapa ya gajinya ya. Iya. Penasaran? Iya. Hari Senin kita bongkar. Oke? Jadi kesimpulannya pada hari ini, gaji-gaji artis gimana dari BBC? Ada yang mau disampaikan nggak buat masyarakat luas tentang penilaian artis dengan pendapatan gitu? Ya buat pemirsa semua, jangan selalu melihat dari sisi luarnya aja, karena kan artis itu perjuangannya benar kata Raffi ya, dari awal panjang. Ada beberapa orang, jadi memang kan mereka nggak tahu bagaimana kita kalau kita on air kelihatan, tapi kalau off air kan setiap hari kesana kesini karena mereka nggak lihat. Jadi semuanya itu ya selalu positive thinking aja lah. Kalau kata orang hebat itu jangan pernah menilai sesuatu yang kamu tidak benar-benar tahu. Karena terkadang apa yang kamu lihat dengan apa yang ada di dalam itu belum tentu selalu sama. Benar. Selalu sama. Dan juga buat orang yang selalu berjuang buat semuanya, kegagalan itu kegagalan terhadap sesuatu itu bukan karena apa yang kita kerjakan salah dan bukan karena semata-mata Tuhan tidak ridho, tapi kegagalan itu terasa karena kita tidak kuat menjalani proses, di mana ada kalanya kita harus lapar, di mana ada kalanya kita harus jalan kaki, harus dihina, harus dikucilkan, harus difitnah. Tetaplah yakin dengan cita-citamu dan ingat kepada Tuhanmu dimanapun engkau berada, supaya dituntun, dibimbing, dilindungi sampai akhirnya engkau disampaikanlah kepada cita-citamu. Amin. Amin. Karena udah semuanya sama, jadi idem aja. Yang dia kita selalu bersyukur. Oke, terima kasih buat semuanya. Mungkin kode saya uang itu bukan segalanya, tetapi uang itu bukan segalanya, tapi bahagia yang kita butuhkan. Dan uang itu bukan berarti kita dikasih uang itu adalah berkah buat kita. Mungkin uang itu adalah cobaan. Dan uang yang kita dapatkan itu adalah jembatan untuk menolong orang lain. Justru kita punya uang, jangan takut untuk kita berikan kepada orang lain. Insya Allah, kalau kita membahagiakan orang lain, uangnya bisa lebih banyak lagi. Ini semua untuk menginspirasi, bukan untuk menyombongkan diri ya, atau untuk bertinggi hati. Semoga semua bisa mengambil inti dari semua yang kita bicarakan pada malam hari. Amin. Terima kasih banyak. Kalau gitu, saya Raffi Ahmad. Saya Dewi. Ketemu lagi hari Senin di Late Night Show. Don't think it's funny to see us right away.